Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Ade Irawan. Di sini saya akan menceritakan kejadian horor saya waktu kelas 3 SMA. Ini kisah horor yang pernah saya alami ketika sahabat saya meninggal karena sakit kanker yang dideritanya. Untuk nama teman saya samarkan ya. Sebut saja namanya Ayu dan sering dipanggil Nek Ayu. Awal cerita lagi duduk nyantai-nyantai di rumah sambil ngerokok lah. Udah ada maghrib, saya dapat kabar dari grup WhatsApp. Dituliskan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang Neng Ayu Ruslina ke rahmatullah. Untuk semua rekan-rekan harap rapat ke rumah duka ditunggu sekarang. Dan setelah saya dapat kabar dari itu, saya pun kaget dan berucap innalillahi. Kok bisa secepat itu kamu pergi? Dan saya pun langsung siap-siap terus berangkat. Saya ke rumah duka. Saya dan kawan-kawan nunggu tuh jenazah datang. Setelah datang langsung dimandikan dan langsung dikafani, dibacakan surat Yasin. Saya pun ikut membacakan Yasin kepada almarhumah. Saya nangis di situ karena masih gak percaya teman sekaligus sahabat saya dari kecil bisa secepat itu pergi ninggalin saya. Singkat cerita, setelah selesai membacakan Yasin, saya pun pulang dan sampai rumah itu sekitar 12 malam. Saya langsung ganti baju terus bersiap untuk tidur. Tapi anehnya dari luar ada yang memanggil nama saya. Dan seperti ini manggilnya, Ade, Ade, De. Terus saya penasaran. Nah, saya lihat dari jendela. Saya buka gorden dan saya lihat loh, nggak ada siapa-siapa. Terus tadi siapa yang manggil nama saya? Kalau memang yang jahil kan seharusnya kedengaran ada yang lari setelah manggil-manggil, tapi ini nggak ada. Dan setelah beberapa menit muncul lagi suara yang manggil-manggil nama saya. Suara panggilannya pun masih sama, suara cewek manggil-manggil nama saya, De, Ade, Ade. Saya pun berkata dalam hati, lah kok ada yang manggil lagi? Siapa sih yang manggil-manggil? Kenapa penasaran, saya lihat lagi jendela. Dan hasilnya pun sama, nggak ada siapa-siapa. Nggak ada orang sama sekali di luar. Lah kok ada orang? Nggak ada orang maksud saya. Mulai nggak beres ini mah. Keesokan harinya saya cerita ke keluarga saya. Mah, semalam dia manggil-manggil aku. Siapa? Perasaan mama semalam tidur nggak pules-pules banget deh, tapi mama nggak dengar tuh. Lah kok malah nggak dengar, jelas-jelas malah ada yang manggil-manggil. Nggak cerita, hari pun malam kembali. Saya pun seperti biasa habis tahlilan di rumah teman saya nongkrong sampai jam setengah 12 malam dan saya pulang bersiap untuk tidur. Nah, pas pukul 12 malam kembali lagi saya dengar suara yang manggil-manggil nama saya. Terus saya berkata lagi, lah kok ada yang manggil lagi? Kali ini saya berpikir, wah mungkin ini teman saya yang jahil. Nah, saya coba tuh cek lewat jendela lagi. Saya buka tuh gorden jendela, pas lihat kok nggak ada orang. Loh kok nggak ada orang? Perasaan tadi ada yang manggil. Itu terus menerus pokoknya selama 6-7 malam. Nah, di hari keempat sampai hari terakhir tuh masih tetap sama. Sering ada yang manggil-manggil di jam sama, yaitu 12 malam. Nah, di malam ke-7 inilah yang paling serem. Saya pulang nongkrong dari depan itu. Saya pulang sendiri, lewatin jalanan yang sepi, nggak ada orang lewat, nggak ada motor lewat, sepi aja, hening lah pokoknya. Saya jalan-jalan terus. Nah, pas saya mau ngelewatin rumah almarhumah teman saya ragu karena takut juga ya. Tapi saya beraniin tuh lewatin rumah itu dan ketemu pohon mangga gede banget. Disitulah mental saya mulai ciut, waduh pohon mangga nih lagi dulu gimana ya, udahlah lewatin aja. Bismillah, saya lewatin tuh pohon mangga yang gede. Tiba-tiba saya ngerasa dari belakang ada yang ngikutin. Dalam hati saya bilang, gak usah nengok ke belakang, cepet jalan. Tapi entah kenapa saya tiba-tiba nengok ke belakang, tapi nggak ada siapa-siapa. Entah itu perasaan saya, entah emang ada yang ngikutin. Singkat ceritanya saya sampai ke gang rumah.
Dan di gang itu pun ada mitos, katanya di gang itu ada menunggu sosok pocong. Tapi saya beraniin lewat gang depan, karena kalau lewat gang yang satunya lagi itu lewatin pemakaman. Saya jalan tuh lewatin gang itu yang gelap dan sepi. Saya buru-buru jalan karena takut juga. Udah mah tengah malam kan, jalan sendiri lagi, gimana nggak takut. Singkat cerita, saya sampai rumah langsung buru-buru ganti baju, bersiap untuk tidur. Nggak lama saya rebahan mau tidur, ada yang manggil nama saya, tapi kali ini dia sempat bilang sesuatu. Ade, selamat tinggal ya Dek, aku pamit. Saya kaget bukan main, lah kok ada lagi suara itu, siapa sih? Saya nyoba tuh lihat lagi, tapi tetap nggak ada siapa-siapa, sepi banget di depan rumah. Karena takut saya tutup lagi gorden jendela. Saya baru kepikiran tuh, wah jangan-jangan almarhumah nih. Terus saya bilang dalam hati, Neng maaf ya, saya nggak bisa jenguk Neng waktu di rumah sakit. Yang tenang ya Neng di sana. Dan alhamdulillah teror itu berakhir di malam yang ketujuh. Terima kasih sudah mendengar cerita saya.